Halo Sobat Movie yang budiman dimanapun Anda berada. Sudahkan Anda beribadah hari ini? Apakah sudah banyak kebaikan yang Anda lakukan hari ini? Apakah Anda sudah membaca Al-Quran hari ini? Kapan terakhir Anda sholat? Dan kapan Anda terakhir berzikir? Apakah hati Anda sudah beku tanpa mengingat siapa pencipta Anda? Allah tidak pernah mengatakan bahwa jalan hidup akan mudah. Tapi Dia mengatakan, Aku akan bersama dengan mereka yang mau bersabar. Ketika perjalanan hidup terasa membosankan, maka Allah menyuruh kita untuk banyak bersyukur. Jadi, bersabarlah. Sungguh, janji Allah adalah kebenaran. Dan janganlah mereka mengganggu kamu yang tidak yakin. Ar-Rum ayat 60. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Ali bin Abi Thalib. Baiklah Sobat Movie, semua berikut akan kita sajikan beberapa daftar film tentang Islami yang mungkin Anda belum tahu tentang pelajaran dalam film tersebut. Semoga dapat merubah pandangan kita tentang keimanan. Selamat menyaksikan. Urutan pertama. Surga yang tak dirindukan. Surga yang tak dirindukan adalah sebuah film drama Indonesia. Film ini disutradarai oleh Kunz Agus dan diproduksi oleh MD Pictures. Cerita film ini berfokus pada konflik rumah tangga pasangan Arini, diperankan oleh Laudia Cynthia Bella, dan Pras, diperankan oleh Reza Rahadian. Arini mengalami kesulitan dalam menjalani pernikahan, dan konflik semakin rumit ketika muncul sosok perempuan bernama May Rose, diperankan oleh Raline Shah. Film ini mengangkat tema tentang cinta, pengorbanan, dan kehidupan keluarga, serta berhasil meraih kesuksesan di ranah perfilman Indonesia. Dari film Surga yang tidak dirindukan, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 56. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah memperbaiki segala sesuatu untuk kita. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Buya Hamka. Dosaku sangat membebaniku, tetapi ketika aku mengukurnya dengan rahmat-Mu, ya Allah, ampunanmu lebih besar. Imam Syafi'i. Yang kedua. Assalamualaikum calon imam. Film Assalamualaikum Calon Imam merupakan sebuah film Indonesia yang disutradarai oleh Vindo Purwono HW dan bergenre drama religi. Ceritanya mengangkat tema cinta dan perjalanan spiritual seorang pemuda bernama Hamza yang berusaha menemukan jati dirinya dan mempersiapkan diri sebagai calon imam. Dalam perjalanan tersebut, Hamza menghadapi berbagai konflik dan ujian, termasuk cinta dan tantangan dalam menjalankan tugas keagamaannya. Film ini memberikan pesan tentang pentingnya keteguhan iman dan perjuangan dalam mencapai kedewasaan spiritual. Subhanallah, berdoalah, Allah mendengarmu. Bersabarlah karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Hati menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup. Peringkat ketiga. Di bawah lindungan Ka'bah. Di Bawah Lindungan Ka'bah adalah film Indonesia yang disutradarai oleh Hani Saputra dan diadaptasi dari novel klasik karya Hamka. Ceritanya mengikuti perjalanan seorang pemuda bernama Hamid ke Mekah untuk mengejar ilmu agama dan mencari makna hidup. Film ini menggambarkan perjuangan cinta dan keteguhan iman Hamid dalam menghadapi berbagai cobaan sepanjang hidupnya. Selain menjadi cerminan nilai keislaman,
Di bawah lindungan Ka'bah juga menghadirkan keindahan visual yang memukau dan meraih kesuksesan di pasar film Indonesia. Di bawah lindungan Ka'bah memiliki arti, lebih baik menunggu orang yang benar-benar kita harapkan daripada menghabiskan waktu dengan orang yang tidak tepat. Tak peduli seberapa banyak orang yang senang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya dia sedang memberimu pahala. Meminta maaf tak perlu menunggu momen lebaran. Meminta maaflah ketika berbuat salah. Kebahagiaan tidak akan pernah datang kepada mereka yang gagal menghargai berkat yang sudah mereka miliki. Ucapkan alhamdulillah setiap saat dalam hidupmu. Deretan keempat. Perempuan berkalung sorban. Film Perempuan Berkalung Sorban adalah film Indonesia yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diadaptasi dari novel berjudul sama karya Abidah El-Khalieki. Cerita berfokus pada Aisyah, seorang perempuan muslim yang berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai agamanya dalam menghadapi berbagai konflik dan tantangan di lingkungannya. Film ini mengangkat tema tentang keberagaman, toleransi, dan perjuangan seorang perempuan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah perbedaan nilai dan budaya. Allah tahu apa yang terbaik untukmu dan kapan yang terbaik bagimu untuk memilikinya. Tawakul adalah memiliki keyakinan penuh bahwa Allah akan menjaga kamu, bahkan ketika segala sesuatunya tampak mustahil. Ketika kamu mencari dunia, kamu kehilangan akhirat. Ketika kamu mencari akhirat, kamu mendapatkan dunia dan akhirat. Posisi kelima. Ketika cinta bertasbih. Ketika Cinta Bertasbih adalah film Indonesia yang disutradarai oleh Chairul Umam. Film ini mengisahkan tentang perjalanan cinta antara Hafiz, seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Mesir, dan Nurul, seorang mahasiswi asal Indonesia. Kisah cinta mereka dipenuhi dengan rintangan, termasuk perbedaan budaya, jarak geografis, dan ujian iman. Film ini menyoroti nilai-nilai keislaman, perjuangan cinta sejati, serta perbedaan budaya dan nilai-nilai yang dapat diatasi melalui kesetiaan dan pengorbanan. Jadilah seperti berlian, berharga dan langka, tidak seperti batu ditemukan di mana-mana. Kita bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka hanya jika kita meminta pengampunan setiap hari darinya, sehingga dosa dan kesalahan kita dapat diampuni. Kegembiraan dan kemewahan dunia ini hanya sementara. Sukacita abadi hanya ada di kehidupan akhirat. Tidak ada yang mau mati sebagai orang berdosa. Jadi, pergilah untuk bertobat dari dosa-dosamu secepat mungkin karena hidup tidak dapat diprediksi. Bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, jangan pernah menyerah. Teruslah berdoa dan yakinlah kepada Allah. Nomor keenam. Ayat-ayat cinta. Ayat-ayat Cinta adalah film Indonesia yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diadaptasi dari novel berjudul sama karya Habibur Rahman El-Shirazi. Ceritanya mengisahkan perjalanan seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri bin Abdillah yang belajar di Mesir. Film ini memotret konflik antara cinta dan agama dalam kehidupan Fahri yang dihadapkan pada berbagai ujian cinta dan kehidupan. Ayat-ayat Cinta dikenal sebagai salah satu film Indonesia yang sukses secara komersial dan mendapatkan pujian atas pesan moral dan nilai-nilai keagamaannya. Kisah ini mengajarkan agar kita bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka hanya jika kita meminta pengampunan setiap hari darinya, sehingga dosa dan kesalahan kita dapat diampuni. Bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, jangan pernah menyerah. Teruslah berdoa dan yakinlah kepada Allah. Doa itu bukan untuk mengingatkan Allah tentang masalah yang sedang kamu hadapi, tetapi doa adalah mengingatkanmu akan siapa Allah itu. Berdoa untuk hidup
dan mati hanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian ketujuh. Sang Kiai. Sang Kiai adalah film Indonesia yang disutradarai oleh Rako Prijanto. Film ini mengisahkan perjuangan seorang ulama besar, KH Hasyim Asy'ari, dalam memimpin pergerakan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Film ini menyoroti perjuangan politik, sosial, dan keagamaan KH Hasyim Asy'ari dalam mendirikan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sang Kiai mencoba menggambarkan semangat kebangsaan dan kepemimpinan ulama dalam menghadapi tantangan pada masanya. Dari film Sang Kiai, kita tidak boleh putus asa selama kita mendapat dukungan Allah, dan Dialah yang Maha Esa yang dapat membuat apapun terjadi. Waktu Allah sempurna dalam segala hal. Kita tidak selalu memahami kebijaksanaan di baliknya, tapi kita harus belajar mempercayainya. Allah memahami doa-doa kita, bahkan ketika kita tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengucapkannya. Tidak semua musibah adalah azab. Beberapa di antaranya adalah karena rahmat Allah untuk membawa kita kembali kepadanya.